Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Petani Ikan Cerdas. Oke, di sini ya saya akan membagikan pengalaman saya tentang bagaimana berbudidaya ikan lele yang kolam ini ya berdampingan dengan nila ya dua produk ini yang baru saja saya taburi benih ikan nila dengan kolam adalah tingginya 1 meter, diameter 3 D3, tingginya 1 meter airnya itu ya. Karena ini tinggi daripada kolam ini adalah 1,25 dan ini airnya 1 meter. Oke, awalnya saya akan membahas tentang budidaya lele dulu ya. Jadi budidaya lele itu sangat populer di masyarakat dan ini sangat mudah sekali karena dengan perawatan yang minim bisa menghasilkan ya walaupun hanya di kolam yang sempit. Pekarangan yang saya punya adalah cuman sedikit aja karena di samping kanan kirinya atau di sana udah tetangga ada rerumpunan pohon pisang juga, dan ini saya manfaatkan ada sedikit ruangan di depan rumah. Itu rumahnya di sana. Ini untuk budidaya lele. Dan awalnya ini adalah saya taburi lele jumlahnya 1.500. Seperti biasa mungkin youtuber yang lain membahas ya bagaimana, saya tidak akan terlalu detail karena lele ini sangat mudah. Begitu airnya diisi jangan penuh-penuh ya, segini aja karena nanti tidak lompat. Terus nanti seiring berjalannya waktu lelenya udah agak gede ditinggikan gitu. Jadi cuman gitu aja ya. Pakan yang saya gunakan sangat mudah ya dibeli di toko-toko pakan, itu banyak ya teman-teman ya. Oke, perlu diketahui juga ini adalah sisa panen yang kemarin lebaran kemarin, karena ini dulu ada 1.500 ekor dan ini tinggal beberapa ratus ekor aja yang kerucilan dan kemarin udah bisa saya panen waktu lebaran dan dijual juga dan dibagikan juga ke tetangga biar senang. Jadi saya sangat menggunakan kolam atau lahan yang sesempit ini untuk supaya bermanfaat aja ya teman-teman ya. Kalau skala besar mungkin kita bisa sewa lahan yang lebih luas untuk berbudidaya ikan, dan saya kira hasilnya keuntungannya juga akan lumayan. Oke, sekarang saya akan berbicara tipnya bagaimana dulu ya. Pertama kita kasih air dulu ya seperti ini. Lalu kita diamkan beberapa hari supaya airnya sudah pH juga suhunya udah stabil di sini, baru dikasih ikan. Gitu aja, nggak pakai ukuran alat apa dan sebagainya. Tapi kalau kita mau mengacu pada rumus atau pada tata cara, jadi air ini harus ber-pH antara 6,5 hingga 7 ya maksimal gitu ya. Saya juga kurang paham karena saya juga orang awam, nggak tahu itu apa pH dan sebagainya. Tapi kelihatannya di sini ciri-cirinya udah ada kehidupan yang lain, mungkin ada jentik-jentik nyamuk dan sebagainya, itu baru bisa untuk berbudidaya ikan. Gitu ya pertama. Oke, setelah yang pertama tadi udah ya, dan kedua ditabur bibit tentunya. Jadi bibit itu kita pilih benar-benar yang sehat dan ukurannya yang selera ya. Kalau saya sebagai pemula, saya untuk lele saya ukurannya 46, jadi 4 sampai 6 cm saja, dan dipelihara kira-kira 3 bulan maksimal udah bisa panen. Oke, berikutnya adalah pemberian pakan. Jadi pelet ya, pelet begini ukurannya disesuaikan dengan mulut ikan. Jadi kalau ikannya masih kecil ya ini butirannya segini aja. Ini adalah pelet lele yang proteinnya tinggi ya, mungkin berapa ya, 30 sampai 40% proteinnya gitu. Jadi tipnya itu ikan kecil itu jangan boleh warak-warak ya, jangan nggak kenyang-kenyang. Kalau kenyang itu jeblok, itu ada yang mati itu karena kekenyangan
perutnya. Nah, itu contohnya ya. Itu tip yang kedua, jangan terlalu banyak kasih pakan. Oke, selanjutnya adalah tip yang ketiga. Tip yang ketiga itu kita jangan diobak-obak airnya. Jadi jangan diobok-obok terus karena nanti ikannya bisa stres dan kepadatan ya. Nah, kepadatan juga misalnya D3 untuk lele ini bisa 2000, tapi secara santai saya bisa mengasih di bawah. Jadi jumlahnya di bawah kapasitas ya. Jadi cuma 1.500 saja, tapi akan lebih sehat. Jadi tidak terlalu padat, karena kalau terlalu padat airnya cepat keruh. Nah, sebenarnya budidaya ikan itu tergantung pada perawatan air menurut saya. Jadi ketika kita bisa merawat air dengan bagus, akan mendapatkan ikan yang sehat seperti itu. Ini contohnya, ini cuma ada beberapa ratus, mungkin nggak nyampe 500 ekor dengan D3, tingginya cuma 40 cm airnya, karena tak sesuaikan. Kalau kebanyakan air nanti juga, kalau ke atas nanti ke sana mungkin ikannya bisa lompat juga. Itu alasannya kenapa kok nanti kalau ada yang bertanya itu kok airnya sedikit, ini karena ikannya juga sedikit, cuman sisa-sisa yang udah dipanen kemarin. Oke, berbeda dengan apa ini nilai ya. Nilai itu lebih banyak sekali menggunakan oksigen. Jadi airnya udah banyak. Ini padahal lelenya ikannya cuma ada sekitar 300 ekor sampai 400 ekor saja, dengan ketinggian 1 meter, diameter 3. Itu katanya kemarin ada subscriber saya itu katanya rumusnya ini di 7.000 liter katanya, tapi memang benar kira-kira gitu. Saya nggak tahu rumusnya gitu ya teman-teman ya. Jadi pada prinsipnya saya kalau ini kan skala rumahan, jadi saya nggak ngambil untung yang banyak-banyak, enggak, supaya ikannya hidup aja, untuk memanfaatkan lokasi aja. Jadi saya kira lebih untung jika asal ikannya hidup dan bisa makan, bisa cepat besar gitu aja di sini. Jadi tip yang paling penting di sini adalah pemeliharaan air es itu aja. Ketika Anda bisa memelihara air supaya awet bersih, ikan juga akan sehat. Nah, itu wes kuwi tok, rano liyane, nggak ada yang lain. Soal pemberian pakan, misalnya ini telat 2 hari nggak kasih pakan, ikannya masih hidup. Gitu ya teman-teman ya, teman-temanku, bos-bosku semua. Sama aja ya, lele juga gitu. Ini dari awal dulu, dari awal tebar itu nggak pernah saya ganti airnya, nggak pernah ganti. Yang saya mainkan adalah kapasitas ikan. Itu adalah satu trik paling penting. Jadi kalau kepadatan itu mungkin airnya cepat kotor itu nanti dengan ilmu-ilmu yang lebih tinggi nanti saya juga akan saya tunjukkan di tempat yang lain, kolam orang mungkin. Saya akan bertanya-tanya di sana untuk mendalami ilmu ikan ya. Kita sama-sama belajar di sini, nggak ada yang pinter, nggak ada yang kurang pintar, tapi ini saya cuman share pengalaman saja teman-teman. Jadi sudah kita dapatkan suatu kesimpulan bahwa budidaya ikan di kolam terpal seperti ini atau di kolam yang lain itu hanyalah triknya itu cuman kapasitas, jangan banyak-banyak. Nggak bisa sampai padat, itu ada ya perawatan ekstra, nanti ada ilmunya lagi, nanti saya bagikan lagi kalau udah nyampe sana. Oke, terima kasih. Subscribe, pokoknya di subscribe. Sampai di sini, nonton di sini, subscribe. Nanti kita ikuti video yang lain gitu ya. Terima kasih.